Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain, motif, maupun prosesnya. Salah satunya rumah produksi batik bernama Mekar Lestari, yaitu komunitas yang didirikan oleh Ibu Haryati selaku sebagai pencetus kerajinan batik canting maupun cap di Jalan Ring Road Barat, RT 6, RW 25, Dusun Papringan Bedok, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Haryati Suroso. Saya di sini adalah sebagai pemilik dari usaha kami batik dengan nama Batik Batik, dan kami juga bergabung dalam kelompok kami Batik Mekar Lestari Trihanggo. Kami mulai usaha kami dari awal mulanya dari pelatihan yang diadakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman pada tahun 2014. Dari situ kami berawal dari kelompok Batik Mekar Lestari yang beranggotakan 20 orang. Selama sampai sekarang ini kami selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas dari batik pemula, batik lanjutan, batik tulis dan warna alam, dan kami juga mengikuti sertifikasi-sertifikasi yang akhirnya kami lolos sebagai pembatik yang ada di Kabupaten Sleman. Di sini kami mengerjakan 3 macam jenis, yaitu batik cap tulis kombinasi, dan batik tulis, baik dari pewarnaan menggunakan warna alam dan juga menggunakan warna sintetis. Kenapa kami gunakan alat tradisional? Yang pertama untuk istilahnya untuk ngeruri, Mas. Mempertahankan budaya, karena memang sebenarnya sekarang itu banyak alat untuk membuat batik tulis itu dengan menggunakan mesin, tapi seperti itu kan kita masih ragu apakah itu bisa dinamakan batik tulis ataukah dengan mesin. Jadi sampai saat ini kami masih menggunakan secara tradisional. Untuk batik cap, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konsepnya. Baik itu cap atau tulis, ketika kita mengerjakan batik, yang di sini kita kerjakan pertama adalah konsepnya, mau dibuat seperti apa. Ketika kita sudah menemukan konsepnya, kita buat SOP-nya, Mas, standar operasional produksinya. Jadi nanti kita tuliskan sudah menemukan konsepnya. Jadi ketika yang tenaga kita mau mengerjakan cap, desainnya sudah ada. Jadi kita buat dulu SOP-nya, gambarnya. Nanti tukang capnya itu, pekerja kami akan mengerjakan cap itu sesuai dengan yang dikonsepkan tadi. Setelah itu dari cap turun ke pekerja, ibu-ibu yang akan membantu mewarna. Nah, itu juga ada SOP-nya juga. Jadi selalu tahap-tahap di situ ada, baik itu resepnya, warnanya, itu ada gram-gramannya di situ, dikerjakan, diwarna. Habis itu setelah diwarna, nanti bekerjanya sesuai konsepnya tadi. Apakah cukup batik cap saja? Apakah itu dikombinasi tulis? Kalau cukup cap saja, dari cap kita warna, habis itu kita lorot, selesai. Sudah menjadi batik cap. Contohnya ada di samping kanan saya, di belakang saya, ini batik cap. Jadi sekali proses sudah bisa langsung jadi. Kalau batik tulis kombinasi, dari cap kita warna, kita lorot, terus nanti kita batikin lagi, istilahnya itu mbironi, Mas. Setelah kita batikin lagi, kita warna kembali, kita lorot. Nah, itu sudah menjadi batik cap kombinasi tulis.
Sedangkan untuk batik tulis itu konsepnya, kita buat konsepnya dahulu, setelah itu kita gambar dengan pensil, biasanya di kertas Mas, di kertas dulu kecil, HVS gitu, terus kita perbesar. Untuk lebih mudahnya kita fotokopi A5 yang gede itu, habis itu kita jiplak di kain, kita geser, kita gambar sesuai kertasnya tadi sampai 2,5 meter selesai. Habis digambar selesai, kita canting untuk membuat kelowongan, tepian motif itu. Kalau canting cap tadi kan menggunakan cap, ini menggunakan canting Mas. Jadi kita gunakan cantingnya sampai selesai, kita isen-isen. Habis itu proses pewarnaannya sama seperti yang ada di belakang saya ini batik tulis dengan menggunakan warna alam. Kualitasnya sama. Apa yang membedakan itu di proses pengerjaannya. Kalau batik cap dalam sehari kami bisa mengerjakan sampai 50 potong. Jadi cepet Mas itu. Jadi ngecap untuk pewarnaannya 50 potong, tapi untuk capnya itu 2 hari, itu 50 itu 2 hari. Jadi kalau misalkan ada pesanan 50 potong itu bisa kami kerjakan 2 hari selesai. Jadi dicap, diwarna, dilorot, selesai. Itu akan lebih cepat. Tapi kalau untuk batik tulis, 1 lembar kain 2,5 meter itu untuk menggambarnya saja kita membutuhkan waktu 2 minggu untuk batik tulis. Setelah itu belum nyantingnya tadi. Nyantingnya tadi minimal juga 2 minggu, belum pewarnaannya. Jadi untuk batik tulis itu kenapa mahal? Karena prosesnya di situ lebih panjang. Jadi batik tulis itu kami kerjakan bisa 1 sampai 1,5 bulan. Seperti itu. Itu kami lakukan semua. Jadi sekitaran sini untuk seragam-seragam sekolah dasar, terus untuk komunitas-komunitas yang membutuhkan batik kami siap untuk membantu. Apalagi sekarang dari dinas itu baik itu SD, SMP dan seluruh ASN setiap bulan kami spying itu diminta untuk pakai jarit Mas. Belum lagi dalam setahun itu ada 4 bulan yang diwajibkan untuk mengenakan batik dan itu sangat membantu kami. Jadi 1 orang itu sering pesan untuk seragam karena kalau dipakai 1 bulan full, kalau bulan Oktober itu 1 bulan full pakai batik. Jadi 1 orang itu bisa koleksi minimal ya 2-3 batik karena dipakai 1 bulan full. Terus untuk penjualan berikutnya dari pameran-pameran, kami mengikuti pameran baik itu yang ada di provinsi, Jogja Fashion Week, baik itu yang ada Gebyar Batik Sleman pada bulan Oktober kemarin. Terus untuk toko-tokonya kami ada di Smesco, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, terus ada di Bandara YIA, juga ada di tempat-tempat wisata Mas, seperti itu. Pada waktu pandemi, pertama kali pandemi kami tutup total Mas, karena memang takut pada waktu itu. Tapi berjalannya waktu, setelah boleh kami kebingungan mau apa. Akhirnya kita ngumpulin batik-batik yang lama tidak terjual, kita buat menjadi masker. Kita buat masker, kita buat bandana. Nah dari itu ternyata banyak permintaan masker, baik dari lingkup sini, Jogja, sampai di luar kota, luar pulau ya, Sumatera itu pesen masker di kami itu sampai 32.000 masker. Juga di kampus-kampus itu ketika ada pelajaran pertama kemarin menggunakan masker batik itu dari kami. Jadi waktu pandemi kemarin ya kita masih bisa berjalan dengan mengerjakan masker tadi. Pengalaman di G20 sangat luar biasa Mas, karena di sana ada 32 negara, otomatis bahasanya harus bahasa Inggris. Dan yang menyenangkan, ternyata orang luar itu sangat merespon batik kita.
Jadi ketika kita memberi edukasi tentang batik, mereka itu akan langsung membeli. Mereka sangat suka. Orang luar itu sangat suka. Jadi kita lebih mudah untuk memasarkannya justruan. Cuma kendalanya bahasa Inggris kami kurang bagus. Jadi ketika mereka bertanya yang lebih ribet, saya nggak bisa jawab. Tapi ketika yang standar-standar aja kita bisa jawab. Seperti itu. Jadi saya sempat berpikir andai kata ini ada anak saya di samping saya yang bisa menjadi guide-nya, bisa menjelaskan, pasti penjualannya akan lebih bagus. Jadi kendalanya di bahasa. Harapan kedepannya kami itu dulu kelompok dan sekarang berkembang menjadi brand masing-masing. Harapannya semua teman-teman itu bisa bangkit bersama-sama dan masyarakat sekitar kami sehati dengan kami untuk uri-uri budaya batik ini, Mas. Dan dengan banyak orang yang membeli batik asli Sleman yang bukan printing, otomatis mengangkat penjualan kami dan ekonomi kami dan juga mempertahankan budaya warisan nenek leluhur kita. Jadi harapan kami semoga kami tetap eksis, kami tetap berjaya bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Nama saya Erwan dari Jawa Timur, tepatnya dari Tulungagung. Kalau bisa tahu tempat ini dari mana ya Pak? Dari teman atau dari online atau gimana? Waktu itu saya lihat pameran di dekat Jogja City Mall sana. Di sana kami tertarik, kemudian penjaganya itu menjelaskannya dengan runtun, jadi saya menjadi tertarik itu. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk berlangganan di batik ini ya Pak? Pertama, dia bisa menjelaskan filosofinya, kemudian kualitasnya bagus, kemudian bisa dipesan dengan mendadak gitu, artinya bisa dipesan tidak terlalu lama dengan kualitas yang bagus. Oke, Pak, pertanyaan terakhir Pak, bisa diperlihatkan Pak barang yang Oh iya, ini saya beli dua, ini bukan baju ya, tapi ini bahan baju. Jadi bahan baju kebetulan ini mau saya pakai untuk wedding, jadi ini oleh-oleh untuk istri saya. Ini harganya tidak terlalu mahal, ini sekitar satunya ini 130-an. Kemudian ada satu lagi, ini buat anak saya. Ini juga harganya sekitar 130 ribuan. Pak, terima